Puji Tuhan, saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah menjalani 7 bulan efektif untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan yang kita perhatikan tentang diri kita adalah begini, kita mulai terbiasa, mulai melihat manfaat dan mulai bisa bersikap realistik, bukan? Mulai menemukan Tuhan kembali dalam berbagai situasi-situasi kita. Dan kita mulai bisa bersyukur karena melihat hal-hal baik yang muncul melalui pandemi ini. Dan kita mulai memiliki harapan bahwa keadaan ini pasti dapat dijalani dan dapat dilewati. Dan kita pasti, saudara-saudara, dapat mengatasinya. Dan saya lihat bahwa kita makin mengerti juga bahwa sebagai jemaat Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk mendefinisikan kembali beberapa kata yang dulu kita terima begitu saja. Misalnya, gereja itu building hubungan koneksi. Ya, atau kita istilahkan ke gereja, saudara-saudara, atau kebaktian. Lalu berdoa, persekutuan doa, bersekutu sama-sama, keanggotaan, ya istilah kelas pemuridan, lalu juga komsel, kolekte, memuji Tuhan, setia, dan saudara-saudara soal berkumpul bersama-sama, ya penginjilan dan misi dan sebagainya memiliki arti yang baru sekarang ini. Jadi, tanpa sadar kita telah mendefinisikan ulang semua kata-kata tersebut. Ya, kita isi secara baru. Secara kreatif kita berikan arti yang baru. Yang terutama mengurangi, bahkan meniadakan keharusan untuk tatap muka. Ya, yang menghitung nilai kepraktisan, risiko, dan kenyamanan. Yang juga mengembalikan suasana keluarga untuk bersama-sama. Ya, pandemi ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa betapa mudahnya kita direnggut dari keluarga kita. Dan ini yang paling membuat kita memendam kekhawatiran dan kecemasan. Seperti yang mungkin pakai istilah Ayub ya. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 berkata begini, "Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu atau targetmu?" Nah, salah satu yang paling membuat kita merenungkan semua ini, seperti tulisan di salah satu berita yang saya baca. Ketika para suster yang menerima pasien yang masuk karena corona, saudara, mereka mengatakan, kamu tidak akan tahu apakah itu merupakan pertemuan terakhir atau tidak. Kamu hanya bisa berdoa dan berharap, dan segala sesuatu akhirnya dihadapi sendirian. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita tidak punya Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi semua ini? Betapa menyedihkannya perjuangan sendirian, ya seperti berhadapan dengan pengadilan Tuhan langsung. Tetapi saudara-saudara, kitab Mazmur pasal yang ke-23 berkata, ya Mazmur 23 yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan saudara-saudara, kata Immanuel, yaitu God with us, yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Atau Mazmur 68 ayat 19, ya El Yeshuatenu, ya God is our salvation. Daud memuji-muji Allah yang telah berkali-kali membuktikan bahwa Allah dapat menyelamatkan Daud. Dan Nabi Yesaya juga menyebutkan di dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara, jemaat dipakai oleh Tuhan untuk membentuk gerejanya, mengarahkan pelayanan gerejanya, memberi warna baru bagi pelayanan kita. Tetapi di pihak lain, gerejanya juga dipakai Tuhan untuk menuntun umatnya melewati pandemi ini, memperkuat ketekunan dan ketabahan kita semua, sehingga kita tidak mudah menyerah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Samuel ketika orang-orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin, sampai di salah satu tempat, ia membangun sebuah tugu dan menamainya Ebenezer, yang artinya batu pertolongan. Tetapi dengan pengertian bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, semoga kita bisa melihat Tuhan dan kemuliaannya di tengah-tengah pandemi ini yang masih belum selesai. Kita jangan dikalahkan oleh pandemi ini, saudara-saudara. Amin ya. Tetap percaya dan mengandalkan Dia. Ya, saudara tahu bahwa terlepas dari semua yang diduga orang, untuk pertama kalinya semua orang dari berbagai belahan bumi ini bersatu memerangi musuh bersama. Tanpa mengenal batas negara, suku, bahasa, ideologi, dan keyakinan. Membuat proses pembuatan vaksin yang menyelamatkan manusia. Dari proses puluhan tahun menjadi 1 tahun saja, saudara-saudara. Dan kita tidak membicarakan keuntungan, tetapi hanya demi kemanusiaan dan kesehatan bersama. Nah, ini adalah tangan Tuhan yang berkuasa yang melakukannya. Ya, bahkan saudara-saudara,
WHO saja yang tadinya mengatakan bahwa vaksin tersedia tahun 2022 atau 2023, sekarang berkata bahwa di akhir tahun ini akan tersedia. Perkembangan yang luar biasa, puji Tuhan. Dia adalah El Yeshwatenu, yang saudara-saudara berarti the God of our salvation. Dia adalah Tuhan keselamatan kita. Yang saya yakini tentang dia, saudara-saudara, He is in a habit of saving people. Tuhan punya kebiasaan menyelamatkan orang. Amin, saudara-saudara. Harapan selalu menggembirakan jiwa. Ya, itulah yang dilakukan Tuhan di dalam kitab Yeskil pasal yang ke-36. Minggu lalu saya mengkhotbahkan tentang Yeskil pasal 37, bagaimana Allah menyuruh Yeskil bernubuat tentang kebangkitan Israel. Seperti kita saat ini yang dibangkitkan Allah dari situasi pandemi kita, yang menjadi kekuatan besar yang akan memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, semua itu didahului dengan perkataan-perkataan lain yang tidak kalah hebatnya yang saudara temukan di dalam pasal 36 kitab Yeskil ini. Selama 22 tahun Yeskil bernubuat, menuliskan berbagai pesan Allah dalam bentuk nubuat dan penglihatan di Babilonia dalam masa pembuangan. Dan saudara-saudara, kita fokuskan diri kita pada hari ini untuk ayat yang ke-36 dari pasal 36. Saya akan bacakan ayatnya berbunyi begini, ayat 33 sampai 36. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Nah, ini fokus ayat yang ke-36 ini, saudara-saudara, yang menjadi pusat pikiran kita pada hari ini. Dialah Tuhan yang membangun dan yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Ia telah mengatakannya dan pasti akan membuatnya. Amin, saudara-saudara. Nah, begini keadaannya. Yeskil diminta untuk menuliskan, menyampaikan kepada orang-orang yang sedang ada di dalam pembuangan di Babilonia di pertengahan masa 70 tahun. Bahwa lihatlah kerusakan yang terjadi dan inilah yang akan kulakukan. Nah, kalau kita lihat tentang kerusakannya, ya, sebenarnya saudara-saudara intinya adalah begini. Pertama, semua ini gara-gara kita sendiri, ya, semua ini gara-gara kita umat Tuhan. Yang kedua, kita merusak, Allah memperbaiki dan memulihkan. Nah, orang merusak tetapi Allah akan memperbaiki. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Nah, untuk keadaan mereka di pembuangan, semua berawal dari pemberontakan mereka kepada Allah. Yeskil pasal yang ke-36 ayat yang ke-21 berkata begini, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Saudara-saudara, orang sekeliling Israel telah menyebabkan semua unsur suci jadi sindiran dan pergunjingan di antara bangsa-bangsa. Nah, tentang namanya yang kudus, yang dulunya disegani bangsa-bangsa, sekarang menjadi sindiran dan diucapkan dengan tidak hormat oleh orang-orang di sekeliling Israel. Tentang Israel, saudara-saudara, bangsa yang telah dikeluarkan Allah dari perbudakan, sekarang dijadikan olok-olok oleh bangsa di sekeliling mereka. Seolah-olah mereka, saudara-saudara, ingin melihat orang-orang Israel ini diperjualbelikan, dibagi di antara bangsa-bangsa. Dan tentang tanah itu, tanah yang dulunya sudah dihormati sebagai milik Tuhan, dibagi di antara suku Israel, sekarang jadi reruntuhan. Seperti tanah terkutuk yang selalu memusnahkan dan memakan setiap orang yang mendudukinya. Nah, jadi sekarang Allah akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Dan tindakan Allah ini, saudara-saudara, dilakukan bukan karena mereka, tetapi lebih disebabkan karena Allah ingin menegakkan namanya yang kudus di bumi ini. Nah, lihat apa yang dikatakan di dalam pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-22. Ya, firman Allah berkata begini, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang.
Nah, saudara-saudara, kita kenakan pada situasi kita saat ini. Kalau Allah menyelamatkan gerejanya dari pandemi, bukan karena kita sudah baik dan kita ini memikat hatinya barangkali. Tetapi karena Allah harus menegakkan kembali namanya yang kudus, yang sudah tercemar, yang juga disebabkan karena kita-kita juga. Untuk ini kita harus merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, saudara-saudara, tetapi karena Ia harus menegakkan kembali namanya yang kudus. Nah, sama seperti kalau kita mengingat perkataan Yesus. Yesus satu kali berkata, Bapamu yang di sorga. Ya, istilah yang dikatakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat yang ke-45. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Yesus ngingetin kita nih, saudara-saudara, berkali-kali bahwa Bapamu yang di sorga. Nah, Bapamu yang di surga itu seperti ini. Dan saudara-saudara coba letakkan ucapan Yesus di dalam konteks ini, bahwa Allah mengingatkan kita bahwa Bapa kita itu dirinya itu berbeda daripada apa yang selama ini kita pikirkan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Atau barangkali saudara-saudara, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, akan ada banyak hal yang harus dilakukan bukan karena orang itu pantas menerimanya, tetapi karena Bapamu yang di surga punya sifat seperti itu. Itulah yang akan dikerjakan oleh kita. Nah, saudara-saudara, jadi kalau situasinya begitu, memang kita harus tiru apa yang dilakukan oleh Allah. Ia menegakkan namanya yang kudus di antara bangsa-bangsa. Jadi kita mengikuti contoh Kristus. Kita membuat Bapa di surga dimuliakan. Orang memuji Allah dari hidup yang diubahkan. Dan Allah menegakkan namanya yang kudus di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau tidak ada apa-apa yang membuat kita memperbaiki pelayanan kita dan tujuan kita tentang gereja, ya kita tidak berhikmat dan kita tidak menerima hikmat. Kita tidak mendapat hikmat. Dan kita tidak mendengar suaranya. Kita tidak belajar sesuatu. Sayang sekali, saudara-saudara, 7 bulan terlewati tanpa refleksi apa-apa yang memperbaiki diri kita sebagai gerejanya. Nah, begini, ada 3 cara kita mengambil bahan dari firman Allah untuk berkaca tentang pelayanan gereja di masa pandemi ini. Saudara-saudara, ya, yang pertama adalah misalnya kita melihat dari lensa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi kita dekatkan dengan gereja itu keadaannya seperti ini. Atau yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa peristiwa pandemi ini dari lensa pembuangan bangsa Israel ke Babilonia, ya. Dan yang ketiga, barangkali kita melihatnya dari lensa akhir zaman, terutama karena pandangan saudara yang post-trip, ya. Kita berada di jalur pre-trip, bukan post-trip, sehingga tidak merasa perlu mengadres soal microchip sebagai alat iblis dengan simbol 66, saudara-saudara, 666. Kita anggap itu adalah konsekuensi teknologi dan modernisasi. Nah, yang saya lakukan, saudara-saudara, adalah menuntun saudara-saudara melihatnya dari lensa pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Karena apa? Sangat cocok peristiwanya dengan paralel yang baik, yang saudara bisa dapatkan, saudara-saudara, supaya hikmat kita bisa dapatkan pada masa pandemi ini. Kalau kita memandangnya dari lensa pembuangan orang Israel ke Babilonia, terasing, dan mereka menjerit untuk meminta kepada Allah agar menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, ini yang akan dilakukan oleh Allah kepada orang Israel dan juga kepada kita. Ya. Nah, saya bacakan kembali dari kitab Yeskiel ini, pasalnya yang ke-36 ayat 33 sampai 35. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus, menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Saudara-saudara, Allah berkata bahwa Dia akan mentahirkan kita. Aku akan mentahirkan kamu. Aku akan membuat kota-kotamu didiami lagi dan reruntuhan akan dibangun kembali. Ketiga, tanah akan dibuat subur kembali dan menghasilkan dan akan disebut sebagai Taman Eden. Dan yang keempat, saudara-saudara, Allah berdiam di dalam hati orang. Nah, bagaimana semuanya yang dikatakan itu terjadi? Saudara-saudara, yang pertama,
Ia akan menjemput kembali mereka dari keterserakan. Dari tempat-tempat yang jauh, mereka akan dikumpulkan kembali, kata Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Dia akan memberikan kepada kita hati dan hasrat yang baru. Sehingga kita menjadi lembut hati dan taat, dan mulai berdoa agar umat Allah akan seperti lautan manusia. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Ia akan memberikan roh-Nya diam di dalam batin kita. Akan ada masa ketika kita sadar bahwa yang kita perlukan saat ini, saudara-saudara, adalah Tuhan mencurahkan roh-Nya di atas kita, kembali di atas kita. Dan Dialah, saudara-saudara, yang akan membuat saya dan saudara akan mengasihi Tuhan. Sehingga kalau saya bayangkan dan saya katakan bahwa keempat pilar GSJA, yaitu keselamatan, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, dan kedatangan Kristus yang kedua kali akan terus berjalan dan kita kumandangkan di dalam kehendak-Nya. Dan kita tidak akan dikalahkan oleh social distancing, oleh physical distancing. Ya, akan selalu ada cara untuk menjadikan penyembahan kita baru, penyembahan kita kreatif, kita lebih mendarat, membumi, lebih relevan, lebih exuberant. Tetapi saudara-saudara juga tetap biblical. Ya, puji Tuhan, ya. Dan saudara-saudara, keempat, Ia akan membuat tanah menumbuhkan hasil yang baru dan bahkan menghasilkan lebih untuk menutupi apa yang kekurangan di waktu lalu. Ini akan membuat kita akhirnya, saudara-saudara, membandingkan diri kita dan kenapa kita melakukan itu dulu pada waktu kita masih jauh dari Tuhan dan seterusnya, atau mungkin kita tidak akan mengulangi apa yang akan merugikan kerajaan Allah. Dunia akan mengenal Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, Dialah Allah penyelamat kita. Dialah yang akan membangun kembali yang sudah musnah, kata firman Tuhan, dan menanami kembali yang sudah tandus. Ucapkan bersama-sama, saudara-saudara. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Dialah Allah penyelamat kita. Ia yang akan membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Amin, saudara-saudara. Dialah El Yeshuatenu. He is our salvation. Dialah El Yeshuati, yang berarti He is my salvation. Dia adalah keselamatanku. Dan saya berdoa agar semua janji kemurahan hati Allah yang disebut di dalam pasal 36 kitab Yehezkiel ini akan terjadi bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, dan bagi gereja kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami Tuhan hari ini. Engkau menyampaikan pesan-Mu yang sangat penting dari Yehezkiel pasal 36 ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya di dalam hati kami semua, kami akan selalu mengingat bahwa Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang memulihkan kami dari kemusnahan, yang memulihkan tanah negeri kami, usaha pekerjaan kami dari kehancuran. Dan Engkaulah yang menanami kembali tanah yang tandus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memulihkan keadaan setiap kami. Engkau memulihkan kesehatan kami. Engkau memulihkan keluarga kami. Engkau memulihkan pekerjaan dan usaha kami di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau akan dikenal sebagai Tuhan keselamatan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah jiwa kami betul-betul mendengarkan firman ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.